Kepala Umum Kesupa Umum dari Kabupaten Hari, kasih rehabilitasi Batanghari, para media yang hari ini hadir di kantor kami dalam rangka press release akhir tahunan periode 2023 yang hari ini kami gelar. Baik, yang pertama kami di program kami salah satunya ada di undian P2S dan P2M yaitu pemberdayaan masyarakat. Di sana kami mempunyai target di dalam anggaran kami itu ada 5 ketahanan keluarga anti narkoba. Artinya apa? Di sini kami punya kegiatan 5 yang kegiatan itu salah satunya melibatkan satu keluarga sebanyak 5 orang, dan itu kita lakukan pembekalan terhadap bahaya narkoba, terus kita lakukan semacam pengetahuan kepada anak-anaknya yang dengan harapan dari kegiatan ketahanan keluarga itu bisa memberikan informasi kepada keluarga-keluarganya yang lain yang pada saat itu mungkin belum termasuk dalam kegiatan kita. Jadi bisa dikembangkan lagi bahwa tentang bahaya narkoba ini kepada masyarakat keluarga yang ada di sekitar keluarganya. Dan itu sudah terima capaian sasaran dan sudah kita lakukan kegiatan di 2023. Alhamdulillah sudah tercapai kegiatannya dengan capaian ketahanan keluarga yang mengarah kepada percepatan capaian target dengan bekerja sama tentunya P2M dengan rehabilitasi di 2 desa, yang mana 2 desa kemarin target dan capaian itu adanya di desa Senanding dan satu lagi di desa Rantau Kapastio. Itu yang di target 2023 menuju kawasan desa bersinar. Artinya apa? Karena kawasan ini kita predikatkan sebagai kawasan yang harus kita capai menuju desa bersinar dengan sasaran adanya 8 indikator utama dan 5 indikator pendukung. Apa itu 8 indikator utama? Adanya peredaran narkotika di daerah tersebut, adanya orang atau pengedar penyedia daripada narkotika itu di wilayah tersebut, adanya orang yang diamankan baik dari institusi BNN maupun kepolisian yang mengamankan penyalahguna narkotika di desa tersebut. Ada juga warga sana yang terindikasi dilakukan rehabilitasi, termasuk juga warga yang di sana adanya perkumpulan konsentrasi masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, dari capaian indikator itulah kita langsung rumuskan menjadi program kita sebagai desa. Nah, faktor-faktor korelasi inilah yang akan mendukung nanti terwujudnya kabupaten atau kabupaten itu tanggap narkoba. Jadi berdasarkan pantauan kita, mapping kita untuk kawasan yang akan terwujudnya kabupaten ataupun kota tanggap narkoba itu, anti narkoba itu tentunya didukung oleh aspek-aspek daripada desa-desa yang terbentuk dalam rangka desa bersih. Ini sudah kita mulai kegiatan kota tanggap narkoba ini. Tentunya ini masih perlu kita lakukan dukungan-dukungan dari desa-desa lain dan terwujudnya kota tanggap narkoba. Selanjutnya ada juga teman sebaya anti narkoba. Nah, di sini kegiatan yang kami sasarkan adalah para pemuda-pemudi kita ini. Kita lakukan semacam edukasi penyampaian P4GN bahaya narkoba itu ya. Sasaran kita di dunia remaja itu di anak sekolah ya. Kita undang juga, biasanya tentunya karena keterbatasan anggaran kami, kita skala prioritas. Mungkin di SMA 1 2 orang kita minta, terus lagi di SMA ini MTS ini 2 orang, sehingga samplingnya itu terwakili semua. Dan kegiatan ini kita lakukan dari mulai Januari sampai dengan Desember ini itu sekitar 6 kali pertemuan. Apa yang dilakukan dalam pertemuan itu, kita memberikan bekalan-bekalan yang tentunya kita sudah MOU dengan narasumber-narasumber yang memang mumpuni dalam hal ini, seperti dari Universitas
Jambi yang kita lakukan, termasuk juga dari stakeholder terkait dari pemerintahan sebagai narasumber dalam rangka memacu edukasi informasi bahaya narkoba kepada teman sebaya ini. Dan sudah kita laksanakan, sudah capaian sebanyak 10 kegiatan yang sudah kita lakukan. Kerjanya ya untuk dilakukan sampel pengujian atas urin. Untuk kegiatan ini biasanya sepenuhnya kita serahkan hasil daripada ini kepada pimpinan perusahaan yang punya kapasitas atau kapabilitasnya untuk menindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan pengecekan urin. Kami hanya difasilitasi dalam rangka pengecekan urin berupa tenaga personil kami untuk memperbantukan pemberantasan kami juga ada perkara kasus antara lain di tahun 2023 ini di dalam anggaran kami hanya dibekali dengan 4 kasus yang harus kami ungkap dan sampai dengan Desember ini kami sudah mengungkap 4 kasus yang sudah kita lakukan dengan jumlah tersangka sebanyak 9 orang. Untuk jumlah barang bukti narkotika berupa sabu itu sebanyak 16,84 gram ya, 16,84 gram, ekstasinya 8 butir, sementara kalau digramkan itu sekitar 2,55 gram ya untuk ekstasinya. Sementara kalau untuk ganja THC itu belum ada yang kita amankan dalam bentuk barang bukti narkotika jenis ganja. Untuk data grafik jika kita bandingkan dengan tahun 2022 dengan tahun 2023 ini, untuk tingkat kejadian yang kita lakukan ini grafiknya menurun ya, menurun dalam artian ya mereka tidak hanya cukup pas menurun tentunya ya, dengan indikasi kita ngomong menurun ya, ternyata masih banyak juga banyaknya peredaran narkotika di semua daerah. Tapi dari hasil sementara data yang kita dapatkan berdasarkan perbandingan dengan 2022 di tahun 2023 ini menurun ya, untuk grafiknya sebesar 20% penurunan dari tahun 2023 ya. Kegiatan di luar P2 untuk pemberantasan yaitu di seksi rehabilitasi. Rehabilitasi ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri, tapi menyatu dengan P2M karena kegiatannya sama-sama merupakan capaian kepada desa-desa yang menuju desa itu tentunya desa bersinar. Nah, di sini kami mempunyai fasilitas di bidang rehab ini. Kami operasional tahun 2023 fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasionalnya adalah lembaga instansi medis pemerintah yang ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada kliennya. Jadi untuk wilayah pembentukan yang sudah kami bentuk ya, untuk wilayah sebagai panjang tangan dan BNN sebagai upayakan percepatan di wilayah-wilayah yang sudah kita bentuk itu di desa-desa seperti di Puskesmas Sungai Rengas itu sudah sebagai panjangan tangan kita BNN. Capaian artinya ini, kalaupun ada warga sana yang terindikasi penggunaan narkoba, katakanlah mau istilahnya mau di asesmen ataupun dia mau dilakukan pendalaman sejauh mana pemakaian, tingkat pemakaian atau kecanduannya, itu bisa langsung tidak usah ke BNN Batanghari, cukup ke Sungai Rengas sebagai perwakilan kami yang tentunya SDM di Poliklinik Sungai Rengas itu sendiri sudah kita bekali dengan SDM dengan upaya kita diikutkan mereka itu sebagai katakanlah kegiatan-kegiatan yang ada baik di provinsi maupun konseling langsung yang dilakukan oleh petugas kami baik konselor, dokter maupun dari psikologi kepada petugas-petugas yang ada di puskesmas.
Selain Sungai Rengas, kita punya puskesmas juga sebagai perwakilan itu di Durian Luncur, terus Jembatan Mas, ya, Puskesmas Mersam, terus Puskesmas Mitra Medika, dan Yayasan Para Sahabat. Ya, di sini ada yang baru dibentuk kemarin, ada Yayasan Para Sahabat ini sama dia istilahnya sosial dalam bentuk yayasan, sama-sama juga melayani, tapi mungkin dalam bentuk kerohanian ya, mungkin seperti itu pendalaman agama yang diterapkan oleh yayasan tersebut. Termasuk juga di dalam bidang rehabilitasi, kami juga ada program yang namanya IBM, Intervensi Berbasis Masyarakat, yang mana di bawah wadah intervensi berbasis masyarakat tersebut ada yang namanya agen pemulihan. Agen pemulihan itu sendiri bentukan dari intervensi berbasis masyarakat yang dilakukan oleh petugas kami, berkoordinasi dengan camat setempat. Disitulah kita melakukan pembentukan agen pemulihan yang dimana personil-personilnya dari warga desa setempat. Tentunya hal ini untuk mempermudah daripada mungkin ada seorang ataupun klien pecandu kita yang enggan mungkin ke BNN, bisa dia langsung ke agen pemulihan di kampung dia, mungkin karena dia kenal atau apa, sehingga dia mudah terkonek seperti itu, dan dia tidak ada rasa takut was-was kalau dia ke BNN seperti itu. Nah, inilah ada program kami yang namanya agen pemulihan. Kebetulan kami punya agen pemulihan ini, itu tadi yang saya bilang tidak lepas dari P2M tadi, makanya di dua desa ini sama-sama masuk, di Senaning dan di Rantau Kapas Tuo. Dan itu alhamdulillah capaian target kita, yang mana klien kita di dalam anggaran kita harus tercapai 5 klien masing-masing desa itu, maka terjadi lonjakan ataupun lebih dari target yang sesuai dengan harapan, tetapi prestasinya lebih dari 5 yang kita sudah capai dengan kesadaran sendiri yang melalui agen SKHPN, yaitu surat keterangan bersih narkoba. SKHPN itu salah satunya jika warga yang mau membuat surat keterangan bersih narkoba itu bisa dilayani kami, karena kami sudah ada PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak, yang itu distorkan langsung dari yang si pembuat itu datang ke sini, langsung distorkan ke Bank BRI. Nanti dari sana nanti kita sudah terima resi penyetorannya, nanti dari kami langsung melayani dalam berupa alat, dan termasuk juga untuk pengecekannya selanjutnya. Nanti setelah itu baru dikeluarkanlah lembaran SKPN itu sendiri ya, seperti SKCK. Kalau yang di kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh di bidang rehab itu ada dua cara atau pola. Yang pertama itu ibaratnya begini, ada namanya istilah di kami itu polentri. Polentri itu warga yang dengan kesadaran sendiri sebagai pecandu datang ke BNN untuk kita lakukan asesmen, sehingga nanti bisa dikeluarkan outputnya itu apakah dia rawat jalan, apakah dia rawat inap. Itu yang pertama, itu polentri. Tapi ada juga yang memang istilahnya dari pihak keluarga minta tolong ke kita itu supaya anaknya itu dilakukan rehab, tetapi mungkin kendala karena kliennya ini merasa tidak mau. Nah, itu biasanya kita bisa lakukan dengan cara intervensi. Intervensi tentunya hal ini diperkuat dengan surat permohonan dari keluarga yang kita pegang, jangan sampai nanti disalahgunakan kami, sehingga kami berpegangan patokan dari permohonan keluarga itu kita lakukan. Yang selanjutnya, pola pelayanan daripada rehabilitasi itu sendiri yang saya sampaikan tadi, kita mempunyai target yang di Desa Bersinar itu mempunyai sasaran di Desa Senaning itu 5 targetnya, 5 klien, sementara di Rantau Kapas Tuo itu 5 target. Nah, yang kembali ke pelayanan yang BNN langsung, yang saya bilang tadi, polentri tadi, datang dari kesadaran sendiri tadi, itu target kami itu 20 ya, 20 personil, 20 orang klien ya, 20 orang yang bisa kita layani berdasarkan di anggaran kami. Tapi alhamdulillah juga di 2023 ini
kita tidak mengalami kendala karena sudah terpenuhi capaian untuk 20 target yang kita capai sesuai dengan anggaran IPA itu, klaim itu sudah 20 capai. Mungkin itu yang perlu kami informasikan di